Halo Tribuners, jumpa kembali bersama kami di sini di acara Bincang Bola dan hadir ke ruang Anda tentu dalam suasana yang lebih menyenangkan kembali. Saya Diki Fadiar Juhud dan juga ada Bung Taufik. Apa Ismail. kabar Ismail? Apa Kabar baik, kabar? alhamdulillah Bung Riki. Ya, protokol kesehatannya masih kita selalu ingatkan ya Bung Taufik Iya ya. betul. Seperti Bung Taufik selalu pakai masker dan ini juga ada face shield yang saya kenakan. Dan mudah-mudahan Anda juga tetap mematuhi protokol kesehatan seperti yang kita lakukan, dan apalagi kalau kita beraktivitas di luar ya, cuci tangan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Lantas juga kalau kita banyak aktivitas dengan beberapa rekan harus jaga jarak nih. Kita makin Betul. makin agak jauh nih jaraknya. Ya, oke lah, Tribuners, di Bincang Bola kali ini kita sudah menghangatkan minggu lalu dengan Piala Eropa ya. Ya, Euro review Euro Nah, 2020. Euro 2020 ya. Ya, 2020. Meskipun kita 2021 ini. Ya, Kenapa itu ya? Itu ada kemarin kita sudah cerita bahwa sempat tertunda dan bergulirnya baru beberapa hari ke depan. ya. Malam- Lusa. Oh, lusa. Nah, kita saat ini akan ini Bung Topik sedikit mengupas tentang yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para pecinta bola, terutama juga Tribuners. Eh, Grup neraka yang sudah sudah jadi perbincangan hangat di media sosial, grup F ya. Ya, grup Di F. situ ada juara dunia juga juara Eropa. Nah, ini apa yang bisa disampaikan nih untuk di bincang bola kali ini nih Bung Taufik? Ya, begitu drawing Piala Eropa 2020, Euro 2020 ini dilakukan. Ya. Tentu akhir Desember 2019 karena memang awalnya kan mau bergulirnya 2020 ya Bung Diki ya. Iya. Ketika akhir 2019 drawing, lalu muncul empat negara yang ada di satu grup. Grup F ini yang jadi sorotan karena ya di sini ada tim-tim kuat, ada Prancis, Ada Portugal, Jerman. Ada Kemudian ada satu lagi kuda hitam. kuda hitamnya. Hungaria. Ya, itu dia. Ini bisa diceritakan sedikit nih apa mungkin tim-tim dari yang di grup F ini kenapa pula disebut grup neraka ya? Terus ada apa ini di Jerman, Prancis dan itu yang sekarang disuguhkan di Euro 2020 ini? Ya, disebut grup neraka karena memang 3 dari 4 tim ini sebenarnya punya kans besar untuk jadi juara. Portugal yang beberapa tahun terakhir mereka bagus di Piala Dunia dan juga di Piala Eropa musim sebelumnya. Ada juga Prancis yang memiliki pemain-pemain berkualitas seperti Mbappe di depan yang mereka juga berhasil menjadi juara beberapa tahun lalu. Dan kemudian ada Jerman yang memang meskipun secara tim mereka beberapa tahun terakhir setelah eranya Philipp Lahm mereka agak menurun, tapi Jerman tetaplah Jerman, tim Panzer yang pantang dianggap sebelah mata ketika mereka bertanding di sebuah kompetisi. Iya. Nah ini ada kuda hitam Hongaria ini ya, kejutan juga ya. Dia masuk di grup yang udah nggak kebayang ini gimana dia perasaannya tim ini nih Hongaria nih. Ya Hongaria mungkin ketika hasil drawing keluar agak ini juga Jadi speechless. Iya benar. Aduh, sama seperti ini. Tapi ya memang secara apa sih istilahnya mereka sudah sadar bahwa ini Piala Eropa, tim-tim yang lolos pun tim-tim yang bagus gitu ya. Secara kualitas sudah terpilih kan dari seleksi itu ya. Seleksi mereka lolos dari fase grup, ada juga yang dari playoff. Nah ini yang mungkin harus bisa apa sih istilahnya disikapi oleh Hongaria secara positif gitu, bahwa mereka memang ada di grup neraka. Mereka harus bersaing dengan Jerman, harus bersaing dengan Portugal, harus bersaing dengan Prancis, tapi mereka seharusnya punya kepercayaan diri juga karena mereka sebelumnya kan sudah berhasil lolos sampai ke Euro 2020, berarti mereka punya potensi. Secara pemain juga sebenarnya tidak semua pemain Hongaria bermain di dalam negerinya sendiri. Mereka kan ada pemain-pemain yang di Eropa juga kan? Ya, bermain di Eropa. Kebanyakan memang di Jerman karena jarak yang dekat antara Hongaria dan Jerman. Tapi kan Liga Bundesliga juga, Liga Jerman juga merupakan satu istilahnya liga yang kompetitif juga di Eropa gitu, Bung. Iya. Nah ini kalau bicara ini pemain-pemain kunci ini ya.
Kalau di tiap tim ini siapa nih? Kalau di Jerman ada siapa pemain kunci yang bisa membawa skuadnya untuk bisa mengalahkan lawan-lawannya? Saya kira kalau di Jerman akan sangat bergantung pada Toni Kroos, sosok Toni Kroos ya. Pemain tengah, Ya. sosok penting juga di apa sih? General lapangan di gitu ya, bisa general bagi lapangan. Sosok penting juga bagi ketika misalnya dia bermain untuk Real Madrid, Oh iya iya. penyeimbang tim. Begitu juga dia di Jerman untuk saat ini, karena Jerman sendiri saya lihat sekarang sedang apa sih istilahnya, sedang masa peralihan juga ya dari tim apa, dari generasi angkatannya Toni Kroos dan angkatannya yang di bawah gitu. Iya ya, itu bisa menjadi suatu yang baru juga untuk mereka ya. Nah, kalau di Prancis nih siapa nih yang ini banyak kejutan-kejutan kayaknya Prancis di Euro 2020 ini nih? Ya, Prancis membuat kejutan dengan ketika mereka apa sih, pelatihnya di Deschamps kembali memanggil Benzema ya, yang sudah lama absen membela timnas lebih dari 5 tahun kalau nggak salah itu. Dan tiba-tiba dipanggil lagi, meskipun memang secara kualitas pemain ada juga yang apa, Prancis juga dihuni oleh pemain-pemain bagus di lini depan, ada Mbappe, ada juga Olivier Giroud. Dan itu istilahnya jadi senjata buat Prancis, tapi karena memang mungkin Deschamps butuh pemain yang lebih berpengalaman, yang punya pengalaman, maka dipanggillah Benzema. Oh, ini strategi untuk ke depan juga ya? Jadi untuk ke depan, karena memang oke ya, secara Prancis sih secara tim sangat bagus, mereka pemain-pemain diisi oleh pemain-pemain yang istilahnya golden age gitu ya kan ya. Ada Mbappe juga yang meskipun dia masih muda tapi sudah berhasil membawa Prancis meraih prestasi. Jadi saya kira kuncinya ada saya nggak tahu Benzema apakah memang dia sekarang mengalami cedera atau tidak. Tapi memang ada di Benzema kuncinya, bahwa ketika dia dipanggil, ketika dia diberi kesempatan untuk main, untuk turun, dia harus bisa membuktikan bahwa saya memang bisa. Pilihan yang tepat gitu ya. Itu. Nah, kalau di Portugal ada siapa yang pemain kuncinya? Saya lebih cenderung ke Bruno Fernandes kalau di Portugal. Karena tetap di tengah ya. Iya, tetap di tengah untuk ini ngatur ininya. Karena selama ini di MU dia bermain bagus ya, Bruno Fernandes. Malah saya bilang MU itu bergantung kepada Bruno Fernandes. Ketika misalnya Bruno Fernandes bermain bagus, MU ini bisa meraih poin. Tapi ketika Bruno Fernandesnya sedang off day, ya kesempatan MU untuk meraih poinnya atau menang sangat tipis. Jadi sehingga saya kira memang untuk di Portugal saat ini Bruno Fernandes yang bisa untuk jadi pemain kunci ya. Dia bisa istilahnya menyokong Ronaldo di depan atau Diogo Jota yang diturunkan di lini depan. Nah, sedangkan yang di ini, nah kita geser ke Hongaria ini siapa ya? Karena ya selain memang tidak diunggulkan, ibaratnya kuda hitam, tapi sebenarnya ada pemain yang bisa jadi pemain kunci dan bisa mungkin juga tampil lebih Spartan ataupun bisa lebih baik nih di Euro 2020 untuk pembuktian mereka. Hongaria di Euro 2020 ini mereka harus berhadapan dengan tim-tim kuat ya, yang tim-tim menyerang. Jadi saya kira kayaknya tanpa beban kayaknya gitu. Mereka yang penting bermain ini aja ya. Bisa jadi tanpa beban, dan saya kira untuk misalnya yang jadikan pemain kunci, saya kira sosok Peter Gulaschi, dia kiper. Dia kiper bermain juga di Liga Jerman. Dia juga ex pemain Liverpool, meskipun di Liverpoolnya dia bukan pemain inti, tapi pemain cadangan. Tapi ketika misalnya sisi penjaga gawang sudah bisa memberikan kenyamanan untuk pemain belakang, untuk pemain tengah, untuk pemain depan, pemain-pemain Hongaria bisa bermain lebih tenang. Jadi karena mereka percaya bahwa di belakang ada sosok yang bisa diandalkan, jadi mereka bisa lebih istilahnya, oke, kita bermain bertahan tapi kita bisa lebih safe ya, dan bisa mengandalkan serangan balik untuk mencetak gol ke gawang lawan. Nah ini ya, itu beberapa gambaran Tribuners dari grup F ini ya, grup neraka ini. Meskipun di grup-grup yang lain, di A, B, C, D juga memiliki kemampuan dan juga yang mumpuni sama-sama, tapi grup F ini menjadi perhatian kita semua karena ya itu tadi,
banyak bintang di situ, bertaburan bintang, lantas juga kekuatan yang di atas rata-rata lah ibaratnya kayak gitu ya. Nah, lantas Bung Taufik kalau ya melihat sekilas gitu, kita susah menentukan meskipun masih panjang nih perjalanan. Iya. Tapi kalau di grup F ini kira-kira nih yang bakal jadi juara grup nih kira-kira siapa nih yang kelihatan lebih siap lah ibaratnya kayak gitu. Kan ini antara siap dan nggak siap kan? Iya, siap dan nggak siap. Kalau misal kebetulan di saat bermain kita lebih siap bisa jadi pemenangnya gitu. Tapi kalau kita kecolongan kan susah juga ya. Nah, kira-kira di antara ini di grup F ini siapa nih juara grup? Kalau melihat penampilan mereka beberapa tahun terakhir ya Bung Diki, ya, terutama penampilan Prancis, Jerman dan Portugal beberapa tahun terakhir, saya melihat kecenderungannya Prancis dan Portugal yang bakal lolos lolos dari fase grup ini ke fase knockout. Dua ini ya, dua apa namanya? Antara yang pertama dan kedua itu ya yang dipilih ya. Apa Prancis, Portugal? Dan Portugal. Ya karena melihat Piala Eropa tahun sebelumnya, lihat juga Piala Dunia di tahun lalu, dua tim ini bermain bagus dan mereka konstan gitu. Jadi sementara Jerman bisa jadi mereka belum menemukan ya masa transisinya belum selesai gitu. Jadi mereka masih menemukan pola permainan yang terbaik dan juga skema apa yang bisa diusung dalam sebuah pertandingan. Apalagi sekarang kan eranya sudah ada cara bermain yang tidak seperti tahun-tahun lalu ya, ada aja yang terbaru gitu. Nah, nanti di malam berarti ya, malam mulai minggu ya? Euro ya, hari tanggal 12 dini hari berarti minggu. 12 dini hari. Jadi 11 tapi kan udah masuk tanggal 12 sebenarnya. Ya, kita kan sama-sama melihat perhelatan yang ini tertunda dan kita ini agak berbedanya karena di keriaan yang luar biasa juga di Euro 2020 ini beberapa tempat ya, tidak hanya di satu negara ya. Tidak hanya di satu negara karena mungkin juga yang pandemi ini ada beberapa hal teknis yang mungkin juga agar tidak terjadi klaster ya. Nanti ada klaster Euro ya. Lucu juga kalau misalnya kan nggak enak juga kalau ke negaranya ada klaster Euro. Nah, itu yang dijaga. Mudah-mudahan kita juga selalu mengingatkan Tribuners untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nah, ini Bung Taufik di akhir ini ya, kita di penghujung bincang bola ini kita akan selalu hadir kan, ntar makin kenceng kayaknya kalau di Euro 2020 ini. Nah, ini kan sedikit keluar di dari grup neraka ini. Kalau di antara yang lain mungkin ada tim yang sebetulnya menonjol ya, menurut Bung Taufik yang mana nih di antara A, B, C, D ini? Mungkin di antara negara-negara yang saat ini memang tetap Inggris dan yang banyak pemain ini, padahal itu dari luar semua ya, tidak murni dari Inggris. Kadang-kadang kita menebaknya salah-salah juga nih. Kalau dari kacamata Bung Taufik nih di Euro ini, selain yang grup neraka ini nih ya. Kalau secara keseluruhan memang saat ini kekuatannya merata ya Bung Diki. Karena tim-tim juga sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan saya kira juga tidak ada tim yang sangat dominan di beberapa tahun terakhir. Inggris tidak dominan, Italia juga tidak, Spanyol yang dulu sangat berjaya dengan tiki taka, akhirnya hanya bertahan beberapa tahun dan terjadi memang akan sangat sulit, jadi saya kira juga akan sangat seru melihat Euro karena tidak ada tim yang bakal mendominasi gitu. Jadi dan tim-tim kecil pun, tim-tim seperti Hongaria tadi, terus misalnya ada Slovakia, ada juga Makedonia Utara yang jarang kita sebut. Itu berpotensi untuk menghasilkan kejutan dan membuat kita jadi sangat hiburan yang menarik juga untuk menontonnya. Jadi kita kan seperti apa sih sepak bola di sana gitu kan. Ada hal-hal yang menarik mungkin entah itu nanti juga bisa berkembang mungkin di negara kita, siapa tahu ada pemainnya ntar yang masuk ke tim lokal di Indonesia Liga 1 atau yang pengen yang tertarik untuk mendatangkan pemain dari Makedonia Utara ya. Iya, siap. Ini kan kita lagi di tanah air juga di Indonesia akan mulai bergulir pula kan di bulan depan itu Liga 1. Mudah-mudahan ini juga jadi motivasi tersendiri untuk persepak bolaan di tanah air dengan adanya Euro 2020 ini. Nah, Bung Taufik kayaknya kita sudahi sementara. Kita akan berbincang lagi karena ini sayang
ada banyak-banyak bahan yang bisa kita gali dan informasikan, dibahas di Bincang Bola. Oke, Tribuners, sebelum kita pamit, tetap mengingatkan protokol kesehatan untuk selalu mengenakan masker dan cuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir. Terus juga kita ya mudah-mudahan bisa meminimalisir aktivitas di luar ya, jangan terlalu banyak, ya cukup zoom ya. Ya demikianlah Tribuners Bincang Bola di kesempatan kali ini. Saya Diki Fadiarjuhud dan juga ada Taufik Ismail. Ya, pamit dari ruang Anda semua. Love, peace, and respect.